Beberapa hari setelah pernyataan cinta Michiru membuat Yuta menjadi kepikiran dibuatnya. Apalagi kata-kata kalau Yuta itu milik Michiru benar-benar membuat Yuta merasa sangat kesal. Meskipun Michiru adalah teman berharga bagi Yuta, tapi tak bisa bersikap seperti itu. Yuta juga merasa bersalah karena sudah membentak Michiru dan akan meminta maaf nanti. Tiba-tiba ibu Yuta memanggil Yuta karena temannya datang, dan ternyata Alisa dan Yuri datang berkunjung. Yuta menyambut kedatangan mereka. Setelah sebelumnya menginap, Yuri dan Alisa datang berkunjung lagi. Dan tentu dari semua orang, ayah Yuta lah yang paling heboh menyambut kedatangan kedua artis tersebut. Sikap ayahnya yang seperti itu masih membuat Alisa dan Yuri masih tak terbiasa. Ayah Yuta juga menyuruh mereka masuk dan akan membawakan mereka teh sembari memanggil ibu Yuta. Ibu Yuta mengerti dan akan menyiapkan semuanya. Karena itu mereka bisa ke kamar Yuta terlebih dahulu. Mendengar itu, ayah Yuta sangat iri, tapi sikap itu membuat ibunya Yuta jengkel dan langsung memukulnya sekuat tenaga yang membuat ayah Yuta terkapar. Melihat itu membuat Alisa dan Yuri ketakutan dibuatnya. Mereka pun langsung masuk ke kamar Yuta meski terasa sangat canggung dengan kejadian barusan. Yuta menyambut mereka di kamarnya meskipun tak begitu besar dan anggap saja rumah sendiri. Tapi sebenarnya Yuta lah yang sangat gugup karena sudah lama kamarnya tak didatangi teman-temannya. Yuri melihat-lihat sekitar dan terpeleset ala cerita haram pada umumnya. Yuta mencoba menyelamatkan Yuri dan malah terjadi kejadian romcom haram. Tapi sebenarnya itu hanyalah hayalan Yuri saja. Sedangkan Alisa menghirup udara dan bisa mencium aroma Yuta di sekitar. Itu membuat Alisa merasa sangat senang hingga membuatnya menangis. Dan tentu Yuta dan Yuri panik dibuatnya. Alisa menangis karena ia membayangkan Yuta yang membuat semua mahakaryanya di dalam kamar ini. Tapi Yuta meminta maaf karena mungkin tak akan sesuai apa yang Alisa bayangkan. Tapi apapun itu, Alisa tetap menghargainya. Yuri juga bisa melihat betapa bahagianya Alisa saat ini. Bukan berarti Yuri tak mengerti apa yang Alisa rasakan. Meskipun bagi Yuri, Alisa melihat Yuta sebagai sosok dewa, tapi Alisa merasa Yuta itu seperti teman seperjuangan, dan itu membuatnya sedikit kewalahan. Yuta merasa senang mendengarnya dan berterima kasih. Alisa merasa malu karena ditertawakan oleh Yuri dan Yuta, dan mereka berdua pun meminta maaf karena Alisa sangatlah lucu. Setelah itu mereka duduk, tapi Yuri tampak sangat gelisah. Itu karena ini pertama kalinya Yuri masuk ke kamar pria. Yuta pun teringat soal Yuta adalah teman pertama prianya Yuri dan berkata kalau Yuri itu terlihat seperti banyak teman prianya. Yuri menjawab dengan sangat antusias kalau ia tak pernah punya teman pria, apalagi pacar. Yuta adalah pertama bagi Yuri. Yuri hanya ingin memperjelasnya saja, tapi Alisa juga ikutan berkata kalau ia tak punya teman pria juga pacar. Jadi Yuta tak perlu khawatir karena Yuta juga pertama kali bagi Alisa. Mendengar itu membuat Yuta merasa terhormat. Alisa tiba-tiba mendekat dan berkata kalau Yuta juga orang pertama yang melihat Alisa yang seperti itu waktu di rumah Alisa itu loh. Mendengar itu membuat Yuta panik, sedangkan Yuri bingung apa yang terjadi. Tak lama setelah itu ibu Yuta membawakan teh untuk Alisa dan Yuri. Ketika Alisa sedang berbicara dengan Yuta, Yuri melihat-lihat sekitar dan menemukan sesuatu, sedangkan Alisa mencoba menggoda Yuta agar datang lagi ke rumahnya. Tapi Yuta langsung panik ketika Yuri tiba-tiba memanggilnya. Yuri menemukan sebuah buku dan ingin melihatnya, dan Yuta mempersilahkannya. Alisa penasaran buku apa itu. Itu adalah buku cerita yang Yuta tulis waktu masih kecil. Alisa kagum Yuta menulisnya secara manual. Waktu itu Yuta menulis di buku hingga ayahnya melihat dan membelikannya sebuah komputer. Dan semua tulisan itu Yuta tunjukkan ke Michiru dan membuat Yuta merasa sedikit sedih mengingatnya. Alisa bingung kenapa Yuta tiba-tiba terdiam, tapi Yuta berkata tak apa-apa. Yuta pun bertanya ke Yuri, pasti cerita yang ia buat dulu sangat jelek sekali. Tapi yang terjadi adalah Yuri menangis dibuatnya, yang membuat Yuta panik tak menyangka kalau akan separah itu. Tapi Yuri bukan begitu. Cerita ini sangat menyentuh. Mendengar itu membuat Alisa tak percaya dan ingin membacanya juga. Yuri tak percaya Yuta bisa membuat cerita sehebat itu, padahal itu hanyalah tulisan biasa waktu Yuta masih SD. Mendengar itu membuat Yuri kaget tak percaya karena menurut Yuri ceritanya hampir selevel dengan Digimas. Mendengar itu membuat Yuta bingung, sedangkan Alisa yang membaca sedari tadi tak menyangka hingga membuatnya menangis. Ia tak percaya Yuta bisa membuat cerita ini bahkan semenjak ia masih kecil. Alisa dan Yuri meyakinkan ke Yuta kalau cerita ini harus dipublikasikan, yang membuat Yuta kaget tak menyangka. Tapi Alisa dan Yuri meyakinkan Yuta kalau bisa terbitkan itu sekarang juga.
surga, karena pasti para penggemar Kamimatsu Sensei pasti akan bahagia bisa membaca cerita ini. Yuta sendiri tak mengerti bagian mana yang menarik, tapi mereka malah begitu memuji cerita itu. Yuta mengerti dan akan mencoba menerbitkannya dulu. Mendengar itu membuat Alisa dan Yuri merasa sangat senang, tapi jika diterbitkan sekarang terdengar agak berlebihan. Itu karena mereka berdua terbawa suasana. Karena itu ketika Yuta punya waktu luang, tolong ketiklah cerita ini. Tapi Yuta tak masalah jika harus sekarang. Cerita ini hanya punya 50.000 kata dan bisa diselesaikan dalam waktu 1 jam saja. Alisa dan Yuri tak masalah menunggu. Tapi apakah Yuta benar-benar tak masalah soal itu? Dan Yuta mengiyakannya. Ia juga mengingat semua cerita yang pernah ia tulis sejak dulu dan merasa semua penulis seperti itu, yang membuat Alisa dan Yuri tak yakin soalnya itu. Karena tak mungkin seorang penulis pada umumnya mengingat cerita yang sudah lama ia tulis. Yuri juga meragukan soal itu. Yuta pun akan memulainya sekarang, sedangkan Yuri dan Alisa akan menunggu. Yuta pun mulai menulis dan masuk ke dalam fokus yang sangat luar biasa dengan kecepatan mengetik yang sangat cepat. Melihat itu membuat Yuri dan Alisa kagum dibuatnya. Setelah hampir 1 jam kemudian, Yuta menyelesaikan tulisannya yang membuat Alisa dan Yuri kaget tak percaya. Setelah itu Yuta langsung menguploadnya di website tempat ia merilis Digimas. Yuri dan Alisa yakin kalau cerita ini akan menjadi viral, bahkan mendapatkan adaptasi lainnya karena mereka sudah membacanya 3 kali. Mendengar itu membuat Yuta merasa senang, tapi itu tak mungkin terjadi karena dari apa yang Yuta dengar, dunia novel itu sangatlah kejam. Tapi Yuri meyakinkan kalau orang-orang pasti akan menyukai cerita ini. Bahkan beberapa saat setelah diupload sudah banyak komentar yang membuat Yuta kaget. Yuta tak percaya sudah banyak pesan masuk yang ia terima. Yuri dan Alisa juga sudah berkata kalau akan ada banyak orang yang akan menyukai cerita ini. Sedangkan di lain sisi, Sakudai Rame, editor Yuta, merasa kewalahan dengan Yuta yang baru saja merilis cerita baru dan merasa ia harus mendapatkan hak dari cerita ini untuk diterbitkan, dan cerita pun berlanjut.